Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini saya akan menyampaikan satu ayat, yaitu surat Al-Qamar ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Di dalam surat Al-Qamar ayat 17 ini diulangi sampai 4 kali dengan ayat yang sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, yaitu di dalam ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Ada 4 kali pengulangan dalam ayat yang sama. Di dalam Al-Quran ada banyak ayat-ayat yang diulang. Ada yang diulang 2 kali, ada yang diulang 4 kali, ada yang diulang 10 kali. Bahkan yang terbanyak di dalam Al-Quran ada yang diulang sampai 31 kali. 31 kali diulang terus menerus sampai 31 kali. Maka ayat-ayat yang diulang itu adalah merupakan takkidnya, jadi untuk memperkuatnya, menegaskan perintah itu. Kemudian juga untuk takzim, yaitu menggambarkan kebesaran Allah atau kedahsyatan peristiwa, ya, seperti hari kiamat. Kemudian juga peringatan, menghilangkan keraguan dari hati pembaca dan memberikan kepastian. Nah, itu tadi di dalam surat Al-Qamar tadi diulangi sampai 4 kali. Yang terbanyak adalah 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Itu diulangi sampai 31 kali, yang terbanyak di dalam Al-Quran, yang betul-betul Allah menandaskan kepada kita betapa banyaknya nikmat-nikmat Allah, sehingga kita diperintahkan untuk peringatan nikmat mana lagi yang kamu dustakan. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, tidak akan bisa menghitungnya. Kemudian ada juga yang diulang sampai berkali-kali. Wailu yauma idil mukadzibin, ya, itu di dalam surat Al-Mursalat, ya, itu wailu yauma idil mukadzibin. Kemudian di dalam surat Al-Mutaffifin, wailu yauma idil mukadzibin. Kemudian di dalam surat At-Tur, wailu yauma idil mukadzibin. Kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini diulang sampai 12 kali. Wailu yauma idil lil mukadzibin, ya, celaka bagi orang yang mendustakan. Allah memperingatkan kepada orang-orang kafir, sungguh celaka orang yang mendustakan, orang kafir yang mendustakan firman-firman Allah. Itu
sebutkan dengan ayat yang sama sampai 12 kali. Sedangkan tentang nikmat Allah itu untuk supaya kita menghitung nikmat Allah ya, itu sampai 31 kali. Ada yang disebutkan 2 kali, yaitu tentang syirik, bahwa satu-satunya dosa yang tidak terampunkan itu adalah dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik. Itu 2 ayat ya, di awalnya sama tapi di akhirnya berbeda. Maka yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Qamar ayat 17. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Jadi Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah, dimudahkan untuk belajar membacanya, dimudahkan untuk belajar menghafalnya, dimudahkan untuk memahami artinya, maknanya. Itu sampai diulang 4 kali. Mudah sekali. Tidak masuk akal ada anak usia 5 tahun kemudian hafal Quran 30 juz, padahal tidak mengerti bahasa Arab, bukan bahasa ibunya, bukan orang Arab, orang Indonesia. Nah, banyak anak-anak yang kecil yang sudah hafal Quran, dan di dunia ini tidak ada orang yang hafal Injil. Hafal Injil tidak ada di dunia ya. Tetapi hafidul Quran itu bisa kita temukan di belahan manapun di dunia ini. Ini adalah betul-betul membenarkan firman Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Kami mudahkan Al-Quran itu untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Nah, dimudahkan oleh Allah. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk ya, hudan linnas, petunjuk bagi manusia, semua manusia, beriman atau kafir, hudan linnas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa ya, khususnya karena orang yang bertakwa adalah mempercayai Al-Quran sebagai kitab petunjuk. Maka di samping Al-Quran sebagai kitab petunjuk, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran sebagai rahmat dan penyembuh bagi orang mukmin. 5 syifaa'un lima fis sudur, penyembuh penyakit yang ada di hati. Maka Allah memerintahkan kepada kita, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila diperdengarkan ayat-ayat Allah, fastami'u lahu, dengarkan. Tidak cukup didengarkan saja, wa ansitu, dan perhatikan sungguh-sungguh. Jadi kalau mendengarkan sekedar mendengarkan, tapi perintah Allah adalah untuk mendengarkan dan menyimak. Wa ansitu la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti safi'an yaumal qiyamah li sahibi ya. Jadi hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, berasal dari Abi Umamah Al-Bahili ya. Bacalah Al-Quran ya, karena Al-Quran itu ia akan datang memberikan syafaat pada hari kiamat kepada pemiliknya atau pembacanya ya. Jadi karena itu hadir di dalam hadis yang lain, afdhalu ibadah ummati qiraatul Quran. Sebaik-baik ibadahnya umatku itu adalah membaca Quran. Man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Hadis yang lain, barang siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, maka hendaknya membaca Al-Quran.
man qara'a harfan min kitabillah kana lahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha fal aqul alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran maka akan dibalas dengan satu kebaikan, dan satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Maka membaca alif lam mim itu berarti 3 huruf 3 kebaikan, berarti 30 kebaikan. Itu adalah keutamaan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang masih mau mempelajari Al-Quran dan kemudian menyampaikan kepada yang lain. Inilah sehingga karena Quran itu adalah kitab petunjuk yang dipergunakan untuk semua manusia, sedangkan semua manusia diberikan akal yang sama, tetapi masing-masing orang punya latar belakang keluarga yang berbeda, lingkungan yang berbeda, pendidikan yang berbeda. Karena itulah maka Al-Quran tidak hanya bisa dipahami oleh seseorang yang berpendidikan, oleh seseorang yang biasa, tapi siapapun bisa memahami Al-Quran, karena Allah sudah mengenaskan di dalam surat Al-Qamar sampai diulangi 4 ayat. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muttaqin. Sungguh kami mudahkan Al-Quran sebagai peringatan, sehingga siapapun bisa memahami Quran, ya, siapapun bisa belajar Quran, siapapun bisa menghafal Quran, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita tidak paham, maka kita sekarang bisa melihat terjemahnya atau tafsirnya, tetapi hampir sebagian besar ketika kita membuka terjemahnya langsung bisa. Kalaupun ada yang kurang paham, maka itu hanya beberapa ayat saja yang itu nanti bisa dilihat di tafsirnya untuk pemahaman lebih jauh. Tetapi secara umum sebagian besar maka akan paham. Satu contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika kita membaca ayat itu kita tidak paham. Kenapa? Bahasa Arab. Tetapi ketika kita melihat Quran terjemah, maka kita langsung paham. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Oh, berarti ayat ini ditujukan khusus untuk orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah diperintahkan kepada kalian untuk melaksanakan puasa. Oh, berarti puasa kita paham. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diperintahkan atas umat-umat sebelum kalian, la'alakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Maka itu satu contoh mudah sekali, kita langsung tahu, tinggal kemauan kita ya untuk mempelajari Al-Quran. Karena Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Quran itu akan menjadi penolong kita pada waktu hari kiamat. Kemudian yang kedua, sebaik-baik ibadah adalah umatku adalah membaca Al-Quran, ya. Kecuali ibadah mahdhah, sholat, ya, pada waktunya. Tapi di samping itu, ya, di samping ibadah mahdhah, maka ibadah yang terkait dengan yang sudah di luar yang sudah ditentukan, maka membaca Al-Quran adalah ibadah yang terbaik. Bapak dan Ibu, maka diulangi sampai 4 kali ini adalah litakkid, untuk penekanan betapa sebagaimana seorang guru, ya, seringkali kalau itu hal penting maka muridnya akan diingatkan berkali-kali sehingga menjadi perhatian. Maka di dalam surat Al-Qamar tadi tentang Al-Quran diulangi sampai 4 kali. Sungguh, walakot, ya, walakot lah itu litakkid, kot itu litakkid, penekanan. Sungguh sampai 2 kali. Sungguh kami akan mudahkan. Kami telah mudahkan. Yassarnal Qur'ana lidzikri. Ya, pakai fi'il madhi. Sungguh dengan penekanan 2 kali
kami mudahkan Al-Quran sebagai pelajaran, sebagai petunjuk ya. Karena itu tinggal kemauan kita buka Quran, kita lihat terjemah, maka pasti kita akan mudah untuk memahami. Kita buka Quran, kita hafalkan ayat-ayat yang pendek, maka akan mudah untuk menghafalnya. Semua itu karena memang sudah digaransi oleh Allah di dalam surat Al-Qamar sampai 4 kali, sungguh-sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai pelajaran ya, terutama bagi semua manusia, terutama adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman, Kemudian juga sebagai pengagungan, takdim ya, bisa menggambarkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka pengertian walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mudzakir, kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, maka kami jadikan Al-Qur'an itu mudah membacanya, mudah bacaannya. Kami mudahkan pula pengertiannya bagi orang yang menginginkannya, agar dia memberikan peringatan kepada manusia. Ya, jadi artinya adalah mudah, dimudahkan oleh Allah. Kemudian As-Sa'di mengatakan maknanya yaitu kami mudahkan bacaannya bagi semua lisan. Ya, bagi semua lisan. Di dunia ini banyak bahasa-bahasa, tapi Quran dimanapun saja tidak bisa dicetak hanya bahasa ibunya ya. Harus dengan bahasa Arabnya. Jadi di belahan manapun Al-Quran dicetak, tidak bisa kemudian di Indonesia hanya dicetak Quran terjemahnya saja, tapi huruf aslinya tidak ada. Itu tidak bisa. Jadi di belahan manapun di dunia, maka Quran yang terbit harus bahasa Arabnya ditulis ya, kemudian baru terjemahnya dari macam-macam bahasa. Maka As-Sa'di mengatakan yaitu kami mudahkan bacaannya bagi semua lisan, semua bahasa ya. Kemudian seandainya Ibnu Abbas, seandainya Allah tidak memudahkan Al-Quran bagi lisan manusia, niscaya tiada seorang makhluk yang mampu berbicara dengan kalam Allah. Jadi seandainya tidak dimudahkan, maka tidak akan kita bisa berbicara dengan Allah. Karena man arada ayatakallama ma Allah falyaqra'il Quran. Barang siapa ingin bercakap-cakap dengan Allah, maka hendaknya membaca Quran. Jadi karena itu firman Allah, maka ketika kita membaca seakan-akan kita bercakap-cakap dengan Allah. Tidak ada kebahagiaan bagi seorang mukmin kecuali bisa bercakap-cakap dengan Allah. Sebagaimana di dunia ketika kita diundang, jangan lagi presiden, diundang bupati, bisa bercakap-cakap dengan bupati, itu adalah suatu kegembiraan. Apalagi bisa bercakap-cakap dengan Allah, pencipta seluruh jagat raya. Kita diundang gubernur, bisa bercakap-cakap ya. Coffee morning ya, ngopi pagi, diundang gubernur bisa bercakap-cakap, itu sangat menggembirakan, apalagi bercakap-cakap dengan Allah. Maka Ibnu Abbas mengatakan seandainya Allah tidak memudahkan Al-Quran bagi lisan manusia, tidak memudahkan, bayangkan kita bukan bangsa Arab ya, tapi kita bisa membaca tulisan Al-Quran Arab ya. Padahal kalau kita membaca tulisan selain Al-Quran bahasa Arab, kita akan kesulitan ya. Kita akan kesulitan, ada buku bahasa Arab ya, kita tidak mengerti bahasa Arab, kita akan sulit untuk membacanya. Tapi ketika membaca Quran itu lebih mudah. Karena itu maka seandainya Allah tidak memudahkan Al-Quran bagi lisan manusia, niscaya tiada seorang makhluk yang mampu berbicara dengan kalam Allah. Karena itulah maka kita gunakan ya, syukur kita ada ayat-ayat yang kita hafal ya, sehingga setiap saat ya, ketika kita berkendara, ketika kita bersepeda, ketika kita melakukan aktivitas apa saja, terus lisan kita membaca ayat-ayat Allah ya.
yang kita hafal. Maka itu keuntungannya ketika kita menghafal ayat-ayat Allah itu, maka dimanapun ya kita bisa melafaz. Yang bisa kita hafal qul huwallahu ahad, maka dimanapun kita baca ayat itu, berapa huruf yang sudah kita baca, berapa kebaikan yang sudah kita sambil berjalan, sambil berolahraga, kita baca ayat-ayat yang sudah hafal, ya kita hafal. Bapak dan Ibu, kemudian ada ayat-ayat yang diulangi ya sampai 8 kali. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Ya. Ini dalam surat Asy-Syu'ara ayat 9. Wa inna rabbaka lahuwal azizul rahim. Ya. Dan sesungguhnya Tuhan benar-benar dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Artinya ini adalah kekuasaan Allah, meneguhkan tentang kekuasaan Allah, sehingga Allah mengulangi sampai berkali-kali. Kalau tadi diulangi sampai 4 kali, kemudian tentang nikmat Allah diulangi sampai 31 kali, nikmat mana yang kamu dustakan, saking banyaknya nikmat Allah, sehingga diulangi sampai 31 kali. Kemudian dimudahkan Al-Quran bagi yang bacanya, diulangi sampai 4 kali. Kemudian perbuatan syirik, satu-satunya perbuatan dosa yang tidak terampuni, diulangi sampai 2 kali. Maka tentang kekuasaan Allah diulangi sampai 8 kali, yaitu ada di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 9, kemudian ayat 68, ayat 104, ayat 122, ayat 140, ayat 159, ayat 175, ayat 191. Itu diulang-ulang terus, yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Maka itu tadi adalah untuk takkid, yaitu menekankan betul-betul pentingnya ayat itu. Kemudian yang kedua untuk takdim, yaitu untuk mengagungkan, meneguhkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu untuk peringatan, menghilangkan keraguan dari hati pembaca dan memberikan kepastian. Karena itulah mudah-mudahan Allah senantiasa tetap memberikan nikmat kepada kita untuk tetap senang mempelajari Quran, senang membaca Quran, senang mendalami Quran, dan sampai akhir kehidupan kita kita tidak ada waktu yang terlambat untuk senantiasa kita mendalami Quran. Karena khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah yang masih mau membaca, masih mau pelajari, dan masih mau mengajarkan dan mengamalkan kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk. Nasrul minna wa fadlul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.